Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Teman-teman remaja Masjid Al-Huda Tawangsari yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin limpahan nikmat barokahnya di kesempatan hari ini kita bisa ketemu bareng, kumpul bareng lagi untuk kembali mendiskusikan, ngobrol terkait dengan apa yang ada di dalam kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah yang menerangkan tentang beberapa hadis-hadis, riwayat-riwayat, ayat-ayat yang berkaitan atau bersinggungan langsung dengan amalia-amalia yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah mentradisi di lingkungan kita. Selanjutnya sholawat salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu taklim kita, kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah ala hadini ya likulli niyatin shalihah sya'ulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan di kesempatan hari ini ya, mendapatkan ridho, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah. Sebelum nanti ada juga mungkin pembacaan Ratibul Haddad dan zikir-zikir lainnya. Kita bahas dulu untuk kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah. Al-Babus Tsani As-Shalawatu. Al-Babus Tsani utawi iki iku bab kang nomor loro ya, as-shalawat. Iku nerangake masalah sholawat. Fadilatus salatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah sholawat lan salam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala dawuh sapa Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala innallaha setuhune Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Gusti Allah yusalluna iku padha tansah sholawat ya, sholawat terus ya, gitu. Kenapa kok dimaknai selalu bersolawat? Karena fiil yang digunakan itu menggunakan fiil mudhari ya, bukan fiil madhi. Fiil mudhari itu mengandung makna hal wal mustaqbal. Jadi
menunjukkan pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Jadi makanya terjemahannya itu bukan hanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, tetapi seharusnya terjemahannya itu ya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat, ya, mudawamah, selalu ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman kabeh, sallu padha sholawata sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wasallimu lan padha salamo sira kabeh tasliman kanthi salam sing tenanan. Itu sedikit terjemah dari ayat. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada perintah. Jadi ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, itu kan perintah, fiilnya fi'il amr kan. Nah, padahal kalau dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah usul fikih yang terkait dengan pembahasan kaidah bagaimana mengambil satu makna terhadap sebuah kalimat, baik itu di Quran ataupun di hadis yang menggunakan bahasa Arab, maka al-amru lil wujub ya. Jadi amr itu atau fi'il amr itu menunjukkan pada makna kewajiban, kecuali jika ada qarinah atau ada penjelasan lain atau pendukung lain yang mengarahkan kepada makna yang lain atau hukum yang lain. Nah, jadi sebagaimana yang diungkap misalkan oleh oleh mu'allif dari kitab Fathul Qadir ya, Al-Imam Asy-Syaukani ya, itu mengatakan bahwa sesungguhnya memang sholawat itu nek cara hukum-hukuman secara fikih ya, itu memang wajib ya, bersolawat atas Nabi itu wajib kalau mengambil dari makna ini. Nah, sebelum sebelum Allah memerintahkan untuk kita bersolawat, itu terlebih dahulu ada apa ya, pendahuluannya gitulah. Ada pendukung yang itu benar-benar justru begitu sangat menguatkan di dalam perintah itu, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, kenapa kok kita itu diperintahkan bersolawat? Wong sesungguhnya ada inna di situ. Ada inna untuk takkid ya, untuk menguatkan, menegaskan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat, yusalluna ya, selalu bersolawat. Jadi kalimatnya bukan sallallahu wa malaikatuhu ala nabi, tidak, tapi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu menunjukkan selalu ya, selalu. Nah, terus piye solawatnya Allah kepada Kanjeng Nabi? Bagaimana solawatnya malaikat kepada Kanjeng Nabi? Mosok iya Gusti Allah solawat terus dimaknai Allahumma sholli ala Muhammad, kan ya ora mungkin. Terus piye? Kalau malaikat mungkin kan meminta kepada Allah. Tapi kalau Gusti Allah kan tidak mungkin. Mosok Gusti Allah solawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, kan ora mungkin. Nah, maka para ulama ahli tafsir kemudian memberikan keterangan-keterangan yang cukup detail terkait dengan makna apa toh yang dimaksud dengan bahwa Allah itu selalu bersolawat kepada Nabi, itu maknanya apa ya. Para ulama ahli tafsir misalnya Ibnu Jarir atau Bari, misalkan Ibnu Katsir, kemudian beberapa mufasir lain, baik itu tafsir bil ra'yi ataupun bil ma'thur ya, semuanya hampir seluruhnya itu mengungkapkan makna bahwa makna Allah bersolawat atas Nabi itu adalah satu, Allah memuji Nabi.
Allah mengagungkan Nabi, Allah memuji Nabi di hadapan penduduk-penduduk langit. Kemudian Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada Nabi. Dan itu selalu. Karena tadi kalimatnya yusalluna berarti kan selalu. Allah selalu memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat selalu itu tidak hanya di dunia saja. Jadi Allah selalu memberikan kasih sayang, Allah selalu memberikan barokah kasih sayang kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu fit dunya wal akhirah. Fit dunya wal akhirah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW nah itu adalah kekasihnya Allah. Dan kita jangan sampai mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, yang wafat di jalan Allah, seperti halnya para nabi, para syuhada, para sholihin dan sebagainya, itu sungguhnya mati. Tidak, tapi sungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Itulah kenapa ini juga menjadi landasan kenapa kita bertawasul kepada Nabi, gitu loh. Wong Nabi itu ketika masih hidup ditawasuli oleh sampai sekarang pun ya meskipun Nabi sudah wafat ya, meskipun Nabi sudah wafat, tetapi hakikatnya kan Nabi itu kan ya karena kekasih Allah, Nabi itu kan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bedanya bertawasul kepada Nabi ketika Nabi masih hidup ataupun ketika Nabi sudah wafat. Itu tidak ada bedanya. Maka sampai sekarang kiai-kiai kita selalu mengajarkan untuk kita bertawasul. Dan ayat tentang wabtahu ilaihil wasilah itu selalu apa ya? Secara makna ayat ya selalu ada sepanjang zaman perintah itu. Nah, terus apa maknane sholawate para malaikat kepada Nabi? Nah, mosok ya tidak mengandung makna kalimat itu kan nggak mungkin, pasti ada maknanya. Nah, maknane malaikat bersolawat kepada Nabi itu ya para ulama ahli tafsir yang menerangkannya adalah al istighfar. Jadi para malaikat kuwi njaluke ngapura ning Kanjeng Nabi. Nah, persoalannya sekarang terkadang muncul pertanyaan, ngopo kok Nabi ndadak dijaluke ngapura wong Nabi itu sudah jelas maksum. Nabi itu kan sudah jelas-jelas maksum. Ngopo ndadak dijaluke ngapura? Nah, ngopo ndadak didongake? Tidak seperti itu pemahamannya. Tetapi ketika para malaikat itu memintakan ampun kepada Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya yang dimintakan ampun itu bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus kita diperintah awake dhewe kon sholawat salam sing temenan kepada Nabi. Lah sholawat salam kita itu yang seperti apa? Nah ini juga perlu kita pahami juga. Apakah sholawat kita itu hanya terbatas pada redaksional yang seperti yang termaktub dalam banyak riwayat, misalkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ataukah dengan redaksi-redaksi yang lain itu tidak masalah. Nah itu yang perlu kita pahami teman-teman. Jadi sholawatnya orang yang beriman atas Nabi itu selain dengan makna bersolawat dalam arti menggunakan redaksi yang ada dalam riwayat-riwayat hadis, karena memang makna daripada sholawat atas Nabi yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu adalah panggilan ketakziman. Kemudian ketakziman kepada Nabi, terus penghormatan kepada Nabi. Maka itulah kemudian para ulama baik itu ahli tafsir, ahli hadis dan lain sebagainya itu kemudian banyak
meredaksikan beberapa pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan kita melihat kalau Maulid itu kita sering membaca Maulid kan, membaca Maulid berjanji misalkan atau yang lainnya. Itu kan isinya kan pujian-pujian kepada Nabi semuanya. Dari kalimat misalkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, kemudian ada ya Rasulullah salam alaik, kemudian ada Ahmad ya Habibi, kemudian ada ya Nabi salam alaika dan sebagainya. Itu kan semuanya adalah ekspresi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai digambarkan misalkan anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri dan sebagainya. Itu betapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah itu mengekspresikan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW lewat pujiannya itu dengan sedemikian rupa gitu. Dengan jenenge bahasa cinta itu wis ora iso dinalar. Nek sing jenenge bahasa cinta kok dinilai dengan fikih itu kadang memang tabrakan. Tapi sepanjang di dalam kita mengekspresikan kecintaan kita, mengekspresikan cinta kita, pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak sampai pada tataran mempertuhankan Nabi Muhammad. Jadi menganggap bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan atau itu tidak masalah. Lah mbok puji sundul langit paribasane. Itu enggak masalah. Kalau di dalam Qasidatul Burdah itu diungkapkan seperti itu. Jadi mbok puji sampai sak dhuwur-dhuwure itu enggak masalah. Tidak masalah karena memang Rasulullah Muhammad SAW itu memang menempati posisi yang demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing penting tidak sampai kemudian mempertuhankan Nabi Muhammad, dan itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah umat Islam dengan berbagai redaksi sholawatnya yang kemudian mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh lagi misalkan ada orang yang terkadang mengkritik misalkan sholawat nariyah misalnya. Ya, ada sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil qurabu dan sebagainya. Kemudian ada sholawat tibil qulub misalkan yang juga dipersoalkan oleh sebagian orang yang mungkin kurang memahami ya. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaya dan lain sebagainya. Itu bukan berarti bahwa Nabi itu diposisikan sebagai seperti hanya Allah yang mampu menyembuhkan segala. Bukan seperti itu maksudnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai wasilah. Nah ini ketika misalkan di sholawat nariyah misalkan ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihi. Nah, ada ba di situ, ada bihi, ada ba itu lisabab kalau dalam ilmu lughahnya ya. Jadi dengan sholawat itu menjadi sebab hilangnya keruwetan, menjadi sebab hati kita menjadi lapang. Kemudian dengan sholawat itu menjadi sebab kesembuhan kita, kesembuhan hati kita dari penyakit-penyakit hati koyok hasad, drengki, srei, takabur, sombong dan sejenisnya. Itu salah satu yang bisa menyembuhkan itu adalah dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena solawat adalah bagian dari zikir, dan zikir itu jelas nang Quran ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wong sing seneng zikir ning Gusti Allah itu atine tumakninah. Tumakninah itu artinya ya konjem, tenang, tidak kemerungsung, ya dipenuhi dengan ketenangan batin lah. Nah itu
Dan itu bisa dirasakan orang yang terbiasa zikir itu dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan, dalam menghadapi berbagai macam problem hidup, dan digoyang dengan goyangan apapun. Itu orang-orang yang ahli dalam zikir, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir apapun itu yang memang itu dimasyarahkan, ya, diajarkan oleh guru-guru kita, itu pasti akan ada ketenangan hati. Termasuk misalkan di Rotibul Haddad, itu luar biasa ya. Rotibul Haddad itu apa? Nek di syarahnya Rotib itu banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali apa? Bukti-bukti otentik berdasarkan sanad yang sampai kepada mulai dari ulama, kemudian sampai kepada mu'alif dari Rotib itu bahwa memang begitu sangat luar biasa fadilah dan keutamaan dari Rotibul Haddad yang kita baca. Nah, maka saya berharap teman-teman remaja semuanya, teman-teman generasi muda kabeh ya, di pembahasan selanjutnya nanti mungkin akan kita bahas beberapa hadis yang terkait dengan masih ada hubungannya dengan fadilah sholawat, tapi ini kita mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan firman Allah itu. Nah, intinya teman-teman semuanya, kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman seperti ini ya, itu tidak lain dan tidak bukan labudha tan kenane ora, kita itu harus memantapkan diri di dalam zikir, karena benteng kita saat ini dengan berbagai macam kemajuan teknologi, dengan berbagai macam ya guncangan dalam kehidupan, ya pokoknya macam-macam lah di kalian juga saya yakin mengalami berbagai macam gerak dinamika generasi muda itu kuncinya kita untuk sebagai benteng kita adalah zikir. Itu kunci kita agar yo atine dhewe iki selalu mendapatkan pituduhe pangeran lah itu. Karena tidak ada yang bisa kita unggul-unggulkan dari kita, apalagi hanya mengandalkan pada potensi akal, mengandalkan pada potensi ilmu. Wong saiki kadang wong sing pinter tapi kemudian justru keblinger ya, karena pemahaman yang kurang tepat terhadap sesuatu, kemudian dia justru melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak membentengi dengan zikir ya, hati kita gersang, pikirannya awake dhewe yo gersang ya, akhirnya kita mudah terombang-ambingkan dengan berbagai keadaan yang tidak menentu ini. Pokoknya itu zikir awake dhewe kudu kenceng, salah satunya ya sholawat itu. Maka berbahagialah kita yang sering ya untuk bersolawat memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, saya kira itu ya dari saya. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa diteruskan Mas Akrom, tapi saya mohon maaf mungkin aku rasa nunggunya aja, maaf ya, karena rumahku kamu karena simbok Morospo kan sudah ya banget ngono. Jadi saya itu ninggal ngomah rada suwe iki, rada berpikir ngono maksud iki. Nah, nanti mohon terus ini Mas Oke, nanti saya minta tolong untuk daftar hadirin nanti bisa diisi ya. Ini saya berikan 4 bendel, mohon untuk diisi semuanya. Angko termasuk tanda tanganmu ya. Nanti intinya yuk tanggung laporan untuk kegiatan kita. Sing urung enek jenenge silahkan nanti ditulis saja, ditulis tangan ora apa-apa. Ngono ya. Oke. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mangkat. Langsung aja. Aku tak mau